Latar belakang hidup tentu sangat berpengaruh terhadap kepribadian, pemikiran, dan prinsip yang dimiliki seseorang. Namun tidak semuanya mampu berpegang teguh terhadap prinsip ketika terbentur dengan keadaan. Lalu bagaimana sebaiknya menyikapi hal tersebut? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Fachri Hamzah, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Haji Fachri Hamzah SE, lahir 10 November 1971 di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ia adalah seorang politikus yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan tahun 2014 sampai 2019. Awal tahun 1998, Fachri Hamzah mulai dikenal publik saat reformasi bergulir. Aksi Fachri Hamzah menjadi sorotan media. Ia lalu mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan sekaligus sebagai ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau disingkat KAMI. Selain itu, ia aktif di berbagai aksi untuk menurunkan rezim yang sedang berkuasa di Orde Baru saat itu, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah rezim Orde Baru berakhir dan bersamaan berdirinya era reformasi tahun 1999, ia mulai aktif di Gedung Rakyat sebagai staf ahli MPR hingga tahun 2002. Berselang 2 tahun sebagai staf ahli, ia mulai terjun di dunia politik praktis pada tahun 2004 melalui Partai Keadilan Sejahtera. Fachri Hamzah terpilih sebagai anggota DPR Dapil NTB. Karirnya terus menanjak saat itu. 3 kali pemilu, Fachri selalu terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai PKS. Selama di DPR, ia sudah menempati beberapa bidang komisi, mulai dari Komisi 6, Komisi 3, hingga Komisi 7. Puncaknya pada pemilu 2014, ia terpilih kembali menjadi anggota DPR dan sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI 2014 sampai 2019. Itu cerita profil tentang Bapak Fachri Hamzah. Tapi yang kita tahu kan bisa cari-cari ya di internet. Kalau menurut sudut pandang Ferry Koboy, sekarang ini Bapak Fachri Hamzah kan sudah tidak lagi jadi oposisi pemerintah Jokowi. Ya. Namun sebelumnya kita tahu kalau sangat kritis sekali tentang pemerintahan Jokowi. Salah satunya ketika Jokowi mengumumkan kalau ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan. Ada kritikan dari Bapak Fachri Hamzah. Namun sekarang tidak seperti yang kita lihat dulu. Kalau di politik rasanya udah bukan hal aneh dari musuh jadi teman, dari teman jadi lawan. Ya, tapi yang lo lihat nih di politik itu kan banyak tujuannya. Kalau yang lo lihat sendiri tentang Bapak Fachri Hamzah dengan politik di pemerintahan di Indonesia ini kayak gimana?
satu hal aja yang aku tahu tentang Pak Fahri ya, F ya, F. Fahri, pribadi yang sangat memegang teguh prinsip. Itu. Jadi karena prinsipnya itulah makanya ya kalau oposisi layaknya oposisi seperti apa. Mau itu berarti benar-benar berperan sebagai oposisi iya, seperti iya. apa ya? Itu orang yang memegang prinsip itu selalu perilakunya itu seperti layaknya. Layaknya pengkritik ya pengkritik. Kalau dia memilih oposisi ya selayaknya oposisi seperti apa. Bukan soal baik buruk ya. Bukan soal jelek jahat atau baik, bukan. Tapi prinsip. Kita oposisi dan kita memposisikan diri sebagai pengkritik. Itu kan prinsip. Ideologi ya. Nah, menurutku Pak Fahri itu begitu. Sangat mengerti apa yang harus dan tidak harus dilakukan ketika dia di posisi apa. Iya, gitu ya. jadi orang yang tidak menghilangkan benang merah. Pribadi yang tidak menghilangkan benang merah, seperti yang ku bilang tadi. Kita berdiri di luar pemerintahan sebagai oposisi. Posisi dari oposisi sendiri, dominannya kita mengkritik. Ya sudah, mengkritik aja terus. Dan tidak tergoda apapun. Sekalipun di lobi atau di apa. Nah itu oposisi namanya. Berdiri sendiri. Dengan warna dan tujuan masing-masing. Itu oposisi. Oposisi di posisi sebagai penghambat misalkan. Di posisi jadi oposisi di posisi sebagai mengkritik. Menjadi oposisi di posisi sebagai yang mengasih saran. Nah gitu, itu oposisi itu. Bukan hanya pengertian oposisi itu menurutku di luar pemerintahan, bukan. Berdiri sendiri. Nah, itu oposisi. Nah, karena prinsipnya kuat, ketika pada prakteknya tidak sesuai dengan benang merah, ya pasti dia akan bersuara. Berteriak. Kenapa kita tidak seperti yang seharusnya, padahal kita sudah komitmen seperti ini. Nah, itu yang aku tahu tentang Pak Fahri. Gitu. Ya, jadi jangan gampang kita menerima apa yang diputuskan pemerintahan. Kita harus cari tahu sebenar-benarnya apa yang diputuskan oleh pemerintah. Itu oposisi itu. Kita ini adalah mata, penyaksi yang mengawasi jalannya pemerintahan. Entah konsekuensinya jadi dibenci atau konsekuensinya jadi disingkirkan, itu kan konsekuensi. Nah, Pak Fahri itu begitu, memilih untuk seperti itu. Nah, pada prakteknya pada akhirnya kok nggak seperti seharusnya. Akhirnya dia jadilah seperti ini. Jadi dia putuskan lagi untuk mendukung. Layaknya mendukung seperti apa? Nah, orang yang nggak ngerti dianggap plin-plan. Kita ini kalau sadar, coba tanya satu-satu, apa oposisi itu? Ya, yang paling umum berdiri di luar pemerintahan, itu aja. Tapi tidak cukup di situ, berdiri di luar pemerintahan, memposisikan sebagai apa?
Kalau sekali lagi, kalau misalkan memposisikan diri sebagai pengkritik, ya jadilah pengkritik. Komit, konsisten.